A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 65% ya. Kita progresif Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Syadidil iqabi zittaul. La ilaha illahu ilahil masir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ibu-ibu majelis ilmu muslimah akhir zaman yang semuanya insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu, para pecinta anak-anak, ya, para pecinta semesta, ya, yang ditunggu ketulusan dan khidmatnya oleh semesta, memainkan peran-peran peradaban yang luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi menjelang siang ini, di tengah beragam aktivitas yang kita lalui, kita meluangkan waktu ya. Bukan menyisihkan ya, tapi meluangkan waktu emas kita. Meluangkan waktu berharga kita untuk bersama-sama kembali memenuhi janji ya, hadir setiap hari Ahad di kajian muslimah akhir zaman. Kita memberikan respek kepada pengurus muslimah akhir zaman yang senantiasa mendampingi kita, mendampingi grow up, tumbuh kembang rohiyah kita, memberikan injeksi-injeksi ilmu buat kita, ya, sehingga kita berada di titik ini pada hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita ya. Amin, amin, insya Allah. Salam sayang, salam rindu, salam cinta tercurah senantiasa berlimpah-limpah kepada baginda Rasulullah SAW. Percikan cinta, rindu dan sayang itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan di bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini adalah bulan PDKT kita kepada beliau, sehingga kita berharap beliau melihat-lihat kita, menatap-natap kita di antara sekian banyak umat beliau yang hari ini hampir mendekati 8 miliar katanya Ibu ya. Dari 8 miliar itu ada sekitar 1,6 atau 1,7 umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk yang beliau sapa ya. Karena untuk menghadirkan beliau kadang-kadang kita perlu mendatangkan cucunya ke sini ya, atau zuriyah-zuriyahnya. Ibarat seorang nenek apabila datang cucunya, tentu dia tidak akan mengabaikan cucunya ya. Nah, jadi kalau adalah para zuriyah Rasulullah hadir di sini, mudah-mudahan itu juga menjadi alasan buat baginda Rasulullah hadir bersama kita. Setidaknya mari kita kirim Al-Fatihah dulu buat baginda Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca niat ta'allum belajar dulu Ibu ya. Oh ya, ada bapak-bapak juga ya di sebelah sana. Mari Ibu kita baca doa ta'allum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyil a'lal wahhab. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih
wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wassalatil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan hati. Wa akrim lana binuril fahmi. Angkat derajat kami dengan cahaya ilmu. Wasahhal lana bi ma'rifatil ilmi. Dan mudahkan kami dalam menuntut ilmu. Waftah lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu kehidupan yang baik buat kehidupan kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita bekerja sama dengan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang hari ini juga bergabung bersama kita. Ada Ustadz Hussein, ada Pak Yuda dan teman-teman yang ada di sisi kanan kita ya. Baik, kita hari ini membahas tentang zikir menata kolbu menuju ilahi. Ya, zikir menata kolbu menuju ilahi. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, apa kabar? Ya. Perintah berzikir banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sholat itu adalah zikir. Ya. Sholat itu zikir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yaitu Al-Quran. Aqimis sholah, lalu dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya sholat itu adalah zikir yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini perintah berzikir, dan zikirnya ada dalam muatan amal soleh yang disebut dengan sholat. Sholat itu zikir, Bu. Zikir itu. Wala dzikrullahi akbar. Ustazah Hafifah mau tanya, ada aktivitas berpikir, ada aktivitas berzikir. Mana yang jauh lebih mudah? Berzikir atau berpikir? Kenapa berzikir jauh lebih mudah? Karena tinggal melafazkan aja. Yang di belakang? Karena tata caranya udah dikasih tahu. Ya kan? Nah, enggak perlu mikir-mikir lagi. How to use-nya udah dikasih tahu. Karena sudah hafal. Benar. Jadi zikir itu lebih mudah. Tapi apa yang terjadi ketika kita sholat? Apakah aktivitas ini mudah kita lakukan? Betapa banyak orang sholat justru dia menemukan sholat itu terasa berat. Padahal sudah hafal, padahal sudah rutin, padahal sudah tahu apa yang mau dilakukan, disebut, dilakukan, dan sebagainya. Sehingga sholat itu menjadi sangat berat. Lakabirotun, lakabarean, bare sholat itu. Ya. Padahal tadi kita menyebut bahwa zikir itu mudah. Jadi gini Ibu, ibarat kita masuk ke mall, kita biasanya kalau pingin belanja agak banyakan, kita pergi ngambil troli ya, keranjang. Nah, supaya bisa masuk apa yang kita butuhkan masuk ke situ. Nanti baru kita bawa ke kasir kan. Di hidup ini kita juga dikasih dua keranjang. Keranjang berpikir dan keranjang berzikir. Jadi ada olah rasa, ada olah pikir dan olah rasa. Gitu.
Jadi 2 keranjang ini modal kita nih. Nah, cuma kadang-kadang kita belum mengoptimalkan 2 modal ini. Maka Ustazah merasa perlu menyampaikan materi ini di hadapan kita semua. Agar aktivitas zikir kita selama ini lebih efektif. Ya, nah, baik. Kalau kita lagi sholat, tiba-tiba handphone kita berdering. Ya, kalau bunyi Android gimana bunyinya? Hampir sama bunyi Android kita ya. Jadi kalau ada satu yang berbunyi, rasa-rasa handphone kita yang berbunyi. Bunyi handphone iPhone-nya. Nah, ini mungkin agak beda, tapi bisa ditiru juga bunyi nada deringnya Ibu-ibu ya. Ini baru rakaat ketiga dari 4 rakaat yang ada. Nah, bunyi HP kita. Apa tiba-tiba apa yang terjadi di kita? Olah pikir atau olah rasa? Ini siapa yang nelpon? Nah, penting kali ya. Oh, ini yang mau order tadi nih. Nah, oh, jangan-jangan anak saya terjadi sesuatu nih di jalan. Atau suami kita misalnya lagi ada perlu gitu. Yang kita lakukan begitu, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikit aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan apa biasanya, Bu? Ambil tas, merasok-rasoknya ke dalam kan, nah, dicari, kemudian kita ambil HP kita segera. Dalam waktu bersamaan mungkin kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Tapi sambil nyambil tuh. Nah, gitu ya. Karena kita tuh kebawa sama pikiran kita. Jadi kita tuh masih di drive sama pikiran kita. Nah, itu yang terjadi tuh. Bahkan Ustazah sering bilang ada orang sholat dia bisa menghitung budget anggaran bulanan keluarganya. Nah, ini Papa ngasih 7 juta, dia gajinya berapa ya? 7, ada uang tunjangan. Kemarin dia baru nyerahkan 4 juta. Nah, tuh bayang tuh ini untuk beli pulsa, beli beras, untuk SPP anak. Nah, bisa dalam waktu 7 menit. Ya, nah, ini mau bawa anak ke rumah sakit, ini mau bayar pajak. Nah, itu dalam aktivitas sholat kita. Padahal seharusnya bukan itu yang kita lakukan kan, Bu? Seharusnya kita berzikir, ya. Di mana silapnya tuh? Nah, ini yang mau kita dalami, Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah bilang tadi ada aktivitas zikir, ada aktivitas fikir. Sering sekali Ustazah sampaikan, ya. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191. Ini salah satu surat cahaya dalam Al-Qur'an karena surat ini dulu diterima oleh baginda Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi 10 ayat surah Al-Imran yang terakhir itu surat cahaya. Sebagaimana surat Al-Kahfi itu juga surat cahaya. Ustazah Halimah Al-Idrus bercerita dalam buku ini, Assalamualaikum Tarim. Ulama yang ada di kota Tarim itu bisa tahu muridnya yang hari itu baca kahfi dengan yang tidak baca kahfi. Jadi kalau ada muridnya nyalamin mereka gitu ya, karena ulama-ulama Tarim itu kan para ulama-ulama min auliya illah. Ulama-ulama yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Di masjid-masjid Tarim itu seperti ini, banyak tiang-tiang. Dan mestinya tidak terbuat dari semen dan besi, tapi dari tanah liat. Ya, di kota Tarim itu masjidnya banyak sekali dan tiang-tiang masjidnya banyak sekali. Termasuk ikon kota Tarim, yaitu Masjid Muhdor, itu sudah 700 tahun dibangun oleh para ulama. Jadi bisa dikategorikan sebagai monumen salah satu 8 keajaiban dunia seharusnya. Karena masjidnya tidak dibuat dari besi dan tidak dibuat dari semen, tapi dari tanah liat. Dan itu eksis sampai hari ini. Ini ada Masjid Muhdor ini ikon kota Tarim. Beliau bercerita, Ustazah Halimah itu, ada ulama yang ketika menyalami murid-muridnya, dia bisa merasakan bahwa muridnya hari ini nggak baca kahfi. Muridnya yang pada jujur itu memang mengakui mereka tidak baca kahfi. Jadi tanda tanya buat mereka, kenapa ulama ini bisa membaca gerak-gerik saya? Jadi rupanya, kata ulama itu, kami dibukakan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baca kahfi itu anatomi tubuhnya mengeluarkan cahaya. Nah, jadi Ustazah ini bisa lihat nih, misalnya gitu ya.
Orang yang baca kahfi itu mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itu jangan main-main ibu-ibu sekalian, ya. Ada. Ya. Dan anatomi tubuh kita resonansinya menangkap itu, dan itu ditangkap oleh orang-orang yang bisa melakukan mukasyafah. Jadi mulai Jumat besok jangan sampai nggak baca kahfi. Orang yang rajin zikir, itu disampaikan oleh Ustadz Alnaf beberapa waktu yang lalu, ada kitabnya ya. Orang yang rajin zikir itu ketika wafat, itu selama 40 hari 40 malam, langit dan bumi ini menangisi kepergian mereka. Karena pada hari itu, langit dan bumi tidak lagi mendapati dari rumah itu keluar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berzikir itu cahaya itu merambat ke atas. Dan itu terbaca oleh langit dan bumi. Dan ketika ibu ini wafat, ketika bapak ini wafat, ketika ukhti ini wafat atau ikhwan ini wafat, dari rumah itu tidak lagi keluar cahaya. Jadi jangan main-main dengan orang yang ahli zikir. Nanti kita bahas. Oke? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ini dikatakan, ini suratnya kita paling hafal insya Allah ya, bukan hafal tapi familiar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, terdapatlah ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang menggunakan pikirannya. Jadi Al-Quran itu disebut dengan ayat. Bab-babnya disebut dengan surat. Nah, ayat itu tanda-tanda. Jadi kalau ibu-ibu baca Al-Quran, dapat sinyal-sinyal, dapat tanda-tanda, berarti itu sudah menjadi surat buat kita. Surat itu kan berisi pesan, berisi mention nih, pesan-pesan buat kita. Ketika kita baca ayatnya, rasa-rasa dapat sinyal kita ada di situ, berarti berhasil baca Quran kita tuh. Karena ada orang baca Quran tuh baca lurus saja, dia tidak mendapat ada sinyal-sinyal, tanda-tanda. Itu makanya Al-Quran itu disebut dengan surat dan ayat. Beda dengan Injil. Kalau Injil disebut dengan pasal dan bab. Ya, kalau kita menyebutnya sebagai surat dan ayat. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha. Sesungguhnya orang-orang yang yadhkuru. Zikir. Nah, zikir itu kepada siapa objeknya? Kepada Allah. Qiyaman, lagi mereka berdiri. Wa qu'udan, lagi duduk-duduk seperti ini. Wa 'ala junubihim, atau ketika mereka lagi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ketika mereka melakukan aktivitas berpikir kepada apa? Kepada penciptaan langit dan bumi. Jadi ini beda objeknya ibu-ibu. Kalau berzikir itu adalah mengingat Allah, menyebut Allah, itu. Tapi kalau berpikir, kita lagi mengolah data, menaut-nautkan pengalaman, ya, mencari kesimpulan, itu berpikir. Jadi jangan dibalik ibu-ibu. Ibu-ibu lagi berzikir, ustazah lagi berzikir, tapi ustazah lagi mengolah-ngolah data yang ada di pikiran ustazah. Akhirnya zikirnya tidak membawa ketenangan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir itu pasti akan mendapatkan ketenangan hati, tatma'innah. Tatma'innul qulub, hati yang tenang. Jadi kalau ada orang sholat tapi gelisah, berarti ada yang error di sistem sholatnya tuh. Gelisah sholatnya tuh. Ya. Gagal dia menghadirkan Allah dalam sholatnya. Jadi ada namanya hudurul qalbi.
menghadirkan, menyambungkan hatinya kepada Allah, enggak tercapai, enggak terwujud. Karena itu tadi, ketika sholat dia banyak mikir. Padahal objeknya beda. Makanya ketika kita berzikir, kita sedang melakukan apa? Olah rasa dan mengolah kesadaran. Kalau lagi berpikir, kita lagi mengolah indera dan lagi mengolah logika. Ya. Kalau berzikir, objeknya adalah Allah. Kalau berpikir, objeknya adalah fenomena alam. Tahu dulu nih Bu, kita batasan-batasan wilayahnya. Jadi kalau lagi berpikir, stop thinking. No mind. Zero mind. Jadi betul-betul dirilekskan. Ya, relax gitu. Santai, nyantui ya, santai gitu. Relax. Makanya ketika berzikir itu harus ada tekniknya. Teknik inilah yang mau Ustazah simulasikan ke ibu-ibu semua. Supaya dapat juga lah dari jauh ya, gimana ilmu tentang berzikir yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Di penghantar aja ibu. Maka nanti kita minta lagi Ustaz Hussein membacakan zikir di hadapan kita bersama, nanti sama-sama kita ikuti. Oke, itu dulu. Sekarang macam-macam zikir. Zikir itu ada yang jahar, ada yang sir. Jahar itu yang dinyatakan. Kalau sir itu yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang dipelan-pelankan. Atau disebut juga dengan zikir khafi. Ya. Ayatnya mana? Surah Al-Muluk. Sering kita baca malam hari sebelum kita tidur. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih. Innahu alimum bidzatis sudur. Wa asirru, dan rahasiakanlah ucapanmu, awijharu bih, atau ucapkan, atau kuatkan, atau nyatakan dia. Innahu, sesungguhnya Allah, alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah, jadi ada sir wa asirru qaulakum awijhar. Makanya ada istilah sir dan jahar. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah minta pertemuan 4 mata dengan baginda Rasul. Baginda Rasulullah ini bagi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang dalam, orang dekat, orang yang paling dekat. Dia anak dari Abu Thalib, dia menantu dari Rasulullah, bahkan dia termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Jadi dia minta ngomong 4 mata kepada Rasulullah. Kayak Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu habis ceramah, pernah dia dimintai oleh jamaahnya ngomong, Ustadz boleh minta waktunya sebentar aja Ustadz, saya mau curhat. Tapi kita berdua aja, 4 mata. Kata Ustadz, oke, 3 mata pun boleh Bu. Dibawalah dia ke satu sudut ya, ngomong di situ. Ustadz, ini Ustadz Abdul Somad cerita nih Bu dalam satu ceramah beliau. Saya nih Ustadz bisa melihat apa yang tak bisa orang lihat. Orang tak bisa lihat, saya bisa lihat. Kadang seram Ustadz, kadang bercahaya, kadang saya dibikinnya jadi takut Ustadz. Nah, gitu. Kata Ustadz, Ibu ngapa selama ini? Saya nih suka beramal-amal Ustadz. Nah, tapi itu yang terjadi. Ada apa dengan saya nih Ustadz? Jadi Ustadz nih Bu, Ustazah nih, kadang-kadang dijadikan tempat bertanya kan oleh jamaah. Kadang-kadang juga dijadiin tempat untuk melegalisasi sesuatu. Kayak Ustazah Hafifah ini sering ditanya nih, Ustazah, itu suami saya, itu Ustazah berkali-kali mengucapkan cerai. Tapi habis itu kami berhubungan lagi. Berdosa saya nih Ustazah. Jadi nanya berdosa dan tidak berdosa itu ke Ustadz biasanya.
Tentu bingung lah kami Bu ya, kami ini kan bukan lembaga yang bisa menentukan orang berdosa, tak berdosa. Paling sharing-sharing aja ilmu sedikit-sedikit, kan gitu Ibu ya. Jadi kadang-kadang ulama-ulama ini dijadikan tempat bersandar untuk melakukan pembenaran. Karena kadang-kadang gini, kalau dikasih nasihat, itu dibantah. Apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu ini dia udah punya jawabannya, pura-pura bertanya pula lagi, bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Makanya saya nggak berani kalau menerima curhat gitu. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad ini ditanya seperti itu, beliau bertanya ulang, bertanya balik. Ibu apa yang ibu amalkan? Saya rajin zikir Ustadz. Oke, kata Ustadz Abdul Somad, rajin zikir, rajin beramal, rajin sholat. Iya, rajin Ustadz. Sekarang saya tanya, kata Ustadz Abdul Somad. Setelah ibu mendapatkan, bisa melihat hal-hal yang gaib, katakan gitu Ibu ya. Ibu ini bertambah enggak amaliyahnya? Atau berkurang? Bertambah enggak keyakinannya sama Allah atau berkurang? Bertambah enggak ibadahnya atau berkurang? Jadi ibu ini bilang, karena saya sering cemas Ustadz, akhirnya seharusnya saya berzikir, saya kurangi zikir saya. Karena saya takut datang lagi itu Ustadz. Sholat pun kemarin saya rajin, saya kurangi sholat saya itu Ustaz. Jadi hari ini saya banyak cemasnya, kata ibu itu. Jadi berkurang amal ibadah ibu gara-gara itu. Iya. Sekarang saya tanya, kata Ustaz Abdul Somad. Ibu beramal-amal itu pakai guru atau belajar sendiri? Jujur Ustaz, saya belajar sendiri. Nah inilah Bu. Orang beramal tanpa berguru, rupanya ada ngefeknya buat kita Bu. Makanya Ustazah juga pernah ketemu, ada ibu tuh yang rajin zikir, tapi ketika dia bercerita, Ustazah, kalau saya berzikir Ustazah itu rasa-rasa ada orang di sudut sana tuh nengok-nengok saya. Merinding ya Bu ya? Ustazah aja merinding dengar itu ya. Kok ada gitu? Jangan-jangan berzikir tuh dia manggil-manggil jin. Jin mana lah yang dipanggil? Datang jin tuh Bu. Jadi indikasi orang yang belajar zikir tanpa berguru, inilah yang dilari-larikan oleh setan. Dimanfaatkan oleh setan. Nah ini yang kadang-kadang dia dapat ilmu karomah kata dia, tapi justru itu yang menjatuhkan dia. Justru itu yang menyesatkan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ustazah merasa perlu menyampaikan ke jemaah, kemana-mana, ke majelis-majelis taklim yang ada. Mana zikir yang dibolehkan. Mana zikir yang dianjurkan, bagaimana tata cara zikir yang benar. Jangan kita dilarikan oleh hal-hal yang menyesatkan. Itu ibu-ibu, jadi kita nih semuanya perlu ilmu. Semalam lagi tuh, ada lagi jemaah, Ustazah yang didekatinya. Ustazah, saya mau cerita. Boleh Ustazah? Boleh. Saya kalau nggak terlalu capek Bu habis ceramah tuh saya biasanya buka tanya jawab sama jemaah secara privat gitu. Jadi kemarin Ustazah, katanya, saya punya teman, tapi teman saya ini umurnya pendek rupanya Ustazah. Karena saking akrabnya, anak dia manggil saya tuh tante. Waktu teman saya ini udah sakit-sakit, tiba-tiba saya dapat telepon dari anak beliau. Tante, datanglah ke rumah kami tante, bantu kami tante. Anaknya tuh remaja-remaja tanggung laki-laki berdua. Ada apa nak? Ini mama tante sejak dari jam 4 tadi suaranya kayak orang kena kayak sapi mau disembelih Bu. Oh gitu Bu. Gimana nih tante? Mungkin ada lagi yang mau dihubungi sama anaknya. Jadi saya dihubungi Ustaz. Saya ini orang biasa, orang awam, tak berilmu. Ketika itu dia lihat temannya udah dalam keadaan seperti sakaratul maut, saya pun panik Ustazah. Saya suruh anak itu yang berdua tuh ngambil air ke belakang. Ambil nak air 1 cangkir, bawa ke sini. Apa yang bisa kita lakukan nih nak? Gitu. Yuk nak kita baca surah Al-Ikhlas. Yuk baca surah Al-Falaq. Yuk baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena belum juga lagi nih Bu, belum masih gelisah-gelisah mama itu kan. Ayo kita baca ayat kursi. Semuanya gelisah. Akhirnya setelah agak bertenang gitu, ambil sendok. Yuk kita sendokkan air nih ke mulut mama kamu. Disendokkan oleh anaknya Bu, baru 3 sendok. Tiba-tiba nyawanya hilang Bu. Ditanya lagi Ustazah Afifah, berdosa saya itu Ustazah. Gimana lah saya mau bilang berdosa atau enggak. Yang terfikir oleh Ustazah nih, perspektif Ustazah. Gimana lah ya kira-kira besok.
Seandainya Ustazah Hafifah atau kita yang ada di sini, Bu, dalam keadaan sakaratul maut. Jangankan kita, orang-orang di sekeliling kita pun kalau tak berilmu, Bu, mungkin akan memperlakukan salah terhadap kita. Ya kan? Selama ini dalam persepsi kita, ditalkin zikir itu ketika mau meninggal aja. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kita nunggu ditalkin itu udah dekat-dekat mau meninggal. Bisa enggak kita bayangkan, Bu, dalam keadaan cemas, dalam keadaan tegang, lihat malaikat mundar-mandir di ruangan kita. Kan cemas tuh, jantung kita kayak gini. Masih sanggup enggak kita bilang la ilaha illallah bertenang-tenang kayak film Indosiar? Kan ada film ucap la ilah, senyum gitu kan. Nanti nak ya, itu ada kebun kelapa sawit di sana untuk kamu, itu mobil Pajero untuk kamu. Film Indosiar kan kayak gitu, Bu. Itu film, Bu. Kalau udah situasinya pasti kita enggak karu-karuan. Makanya Ustazah bilang, carilah orang yang bisa mentalkin Anda ketika Anda masih sehat seperti ini. Masih bisa kesana kemari, masih bisa tersenyum sama banyak orang. Selagi Anda muda seperti Rahman. Bahkan ketika Anda masih SMP pun, cari orang yang bisa mentalkin Anda. Jangan nunggu waktu mau meninggal. Seandainya adalah lembaga talkin, Bu, yang bisa mentalkin kita, cari sekarang. Cari tahu setidak-tidaknya. Karena di pesantren di talkin tuh biasa, Bu. Kita mungkin baru kali ini mendengar apalah talkin. Talkin itu talako. Belajar talaki, diajarkan. Jadi Ali bin Abi Thalib, tadi Ali bin Abi Thalib kan minta ngomong 4 mata kepada baginda Rasul. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah, dan jalan yang paling utama seorang hamba bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana jalan bypassnya nih, yang paling mudah, yang paling dekat, yang paling hebat? Itu pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Kayak kita mau ke Rumbai, Bu, ya, kan ada jalan bypass punya orang Caltex tuh. Kalau Ibu lewat sana kan tinggalkan KTP. Kalau kita berjalan di situ harus atur kecepatan, tidak boleh terlalu laju, ada batas maksimum kilometernya. Karena itu jalan bebas hambatan dan itu nyaman, dijaga segala macam. Jadi sedikit gangguannya kayak jalan tol lah gitu, Ibu. Jalan bypass. Jadi Ali bin Abi Thalib bertanya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak berzikir. Tapi Ali bin Abi Thalib ini tidak merasa puas, Bu. Berzikir yang kayak mana ya Rasul? Zikir yang mana ya Rasul? Jadi waktu itu Rasulullah memegang dada Ali bin Abi Thalib, dipegangnya dada Ali bin Abi Thalib. Nah, coba ikuti saya, kata Rasulullah. Coba angkat tangannya. Jadi tangannya begini, dadanya dipegang oleh baginda Rasulullah. Ikuti ucapan saya. Kata Rasulullah, alaika bimudawamatit zikrillah sirran wa jahran. Dawamkanlah zikir secara sir dan secara jahar. Jadi gitu, Ibu. Lalu Rasulullah bilang, ikuti ucapan saya, la ilaha illallah. Jadi tekniknya gitu, Bu. Pejamkan matamu, ucapkan, angkat tangannya, lalu bacalah la ilaha illallah. Itu baginda Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya ada istilah talkin tuh, Bu. Yang ditalkin ini bukan Ali bin Abi Thalib saja. Para sahabat setelah itu ditalkin oleh baginda Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, aku adalah kota ilmu dan kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya orang yang mendawamkan zikir itu sanadnya langsung bersambung kepada Ali bin Abi Thalib dari berbagai cabang, Ibu. Ini yang ingin Ustazah perkenalkan kepada kita semua pada hari ini. Sekarang Ibu-ibu, zikir. Zikir itu adalah aktivitas menyebut. Menyebut apa? Menyebut zat Allah. Sebut
zat Allah. Jadi Allah itu alif lam lam ha ya. Alif lam lam ha. Lima huruf kan? Itulah yang kita sebut-sebut, disebut pakai mulut. Makanya yang kita sebut itu zat Allah, sifat-sifat Allah, atribut-atribut Allah, martabat-martabat Allah, dan ayat-ayat Allah. Itulah yang kita sebut. Kalau disebut tuh pakai mulut. Kemarin anak ponakan ustazah kecelakaan. Sekitar 2 minggu yang lalu. Ini anak bujang kuliah di Undri. Udah semester akhir. Yang terjadi, kami mendapati tubuh dia tergeletak di jalan, diangkat ke rumah sakit Safira. Waktu di scanning kepalanya nih Bu. Ya. Wajahnya lecet ya. Nah ini ada yang luka, ada yang merah lebam. Di scanning kepalanya karena dia ini terdiam gitu. Rupanya rahang ini patah di tengah. Ini rahang patah di sini. Dan hidung ini patah di sini. Sekedar untuk bilang, aduh ma sakit ma, enggak bisa lagi. Itu hancur hati mamanya nih Bu. Rindu mamanya nih dengar anaknya bilang, ma sakit ma, gitu. Karena udah terdiam, jadi ini patah di dalam Ibu. Akhirnya diputuskan oleh dokter, Bu, Bapak gimana kalau anak ini kita ke operasi. Operasi mesti dibius 10 jam, karena operasi berat. Itu yang terjadi Ibu-Ibu. Di kita nih rahang masih bisa ngomong, ya Bu ya, masih bisa keluar pita suara, kita atur diafragma, paru-paru diafragma kita. Keluar suara kita, kadang cempreng, kadang apa Bu, ngegas, kadang bindeng. Alhamdulillah masih bersuara, masih bisa kita sebut-sebut Allah ya Bu ya. Makanya nyebut Allah itu panjangkan alif lam jalalahnya. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Panjangkan itu. Tunjukkan rasa syukur kita, tunjukkan rasa rendah hati kita, takzim kita. Ya. Hadirkan Allah dalam ucapan kita. Bagaimana kita? Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Itu selagi bisa dijaharkan, jaharkan. Berarti kita memanfaatkan organ-organ kita yang masih ada untuk menyebut-nyebut Allah. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi zikir ini Bu, lebih banyak perintah Allah daripada amal-amal ibadah lain. Zikir ini yang paling mudah. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tak berwudu, silahkan. Dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan minim pakaian, kita boleh berzikir. Ya, makanya aktivitas ini disuruh oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan? Mengingat, mengenang, merasakan, menyadari. Mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat itu, yang mengingat siapa? Yang mengenang siapa? Yang menyadari siapa? Bukan otak Bu, tapi kolbu kita. Itu makanya kolbu ini mesti dihidupkan. Dihidupkan. Biar bicara-bicara kolbu kita nih. Biar dia biar dia on deh. Ada bisikan-bisikan yang terlintas di kolbu kita nih. Itulah hasil daripada zikir. Sekarang, mengapa ucapan la ilaha illallah menjadi ucapan yang paling disuruh oleh baginda Rasulullah SAW? Zikir mulut, jadi ada zikir mulut, ada zikir kolbu. Ada orang yang sekedar berzikir mulutnya aja. Ilah ya Rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dah hebatnya Bu. Karena ada juga orang berzikir gini, ilah ya Rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti harus diprogres cara menyebutnya. Ada orang sekedar zikir mulut aja, tapi ada orang yang sudah bisa mensinkronkan mulut dan kolbunya. Jadi apa yang disebut oleh mulut terkoneksi dengan hatinya.
Apa kata Rasulullah? Afdhaluz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Para sahabat bertanya, jaddidu imanukum, kila wa kaifa tujaddidu imanan, qala aksiru min qaulin la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharuilah imanmu. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Maka Rasul mengatakan, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi untuk menjaddidu, memperbaharui iman kita itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tuh habis sholat biasanya zikirnya yang mana, Bu? Yang 33 ya? Ya, ada diamalkan kan? Nah, ilah ya Rabbi subhanallah, Allahumma antas salam, gitu ya. Udah tuh baca ayat kursi ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu bisa mengamalkan. Itu zikir mulut kita tuh, Bu. Ya. Ada orang, kita nih kan tantangan kita nih banyak, termasuk hawa kita. Hawa tuh keinginan rendah kita. Tidur aja lah, enak tidur lagi. Atau ambil dulu makanan, snack-snack di belakang. Nah, itu ya. Itu siapa yang membisik-bisik? Sampai dia menyetir kita. Ambil dulu handphone di tas tuh, perlu tuh. Mungkin Pak RT itu nelpon kita mau ngorder sesuatu. Nah, akhirnya itu kita tuh disetir oleh perasaan-perasaan kita. Ternyata Bu, selain perasaan kita yang menyetir kita juga ada faktor X. Siapa itu? Sohib kita, Bu. Yang deketin kita tiap hari, sepanjang malam. Setan. Jadi setan tuh, Bu, dia sering melakukan talbis. Talbis itu apa? Penipuan-penipuan. Modus-modus. Percuma kita zikir. Kata Ustazah Afifah, zikir itu harus sinkron sama mulut sama kolbu. Kau kan tidak sinkron dengan kolbu kau. Kau belum belajar zikir, jangan lagi zikir-zikir. 10 aja lah, 10. Nah itu upaya dia mentalbis kita tuh, Bu. Akhirnya, karena kita belum belajar zikir itu juga kita nggak demen ya, daripada gitu kayaknya lebih enak nonton deh gitu, nonton YouTube. Atau nonton trailer film yang lagi viral hari ini, film Jomblo Fisabilillah dan Sehari Bersama Ibu. Nah, silakan nonton nanti tanggal 25 September bersama UAS di CGTV SK ya.